رسول الله سلام عليك يا رفيع الشمع. الحمد لله لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلن ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز المستعان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير النبي أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بالتقوى الله كما قال عز وجل في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita memulai khutbah Jumat pada siang yang penuh dengan keberkahan ini dengan segala bentuk pujian dan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia, limpahan kenikmatan yang begitu luar biasa Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan nikmat dan kenikmatan yang diberikan itu menjadikan kita orang-orang yang bersyukur, dan bentuk kesyukuran kita adalah semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat, maka dengan kesehatan kita menuju rumah Allah melaksanakan ibadah-ibadah. Kita diberikan nikmat harta, maka harta kita jadikan untuk infak dan sedekah tidak lupa. Karena hakikat dari kenikmatan hanyalah sebagai jalan untuk kita menyelesaikan tugas dan misi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian seiring salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau panutan, beliau teladan. Kepada beliau kita mengharap syafaat di yaumil mahsyar kelak. Hari di mana tidak ada yang mau membantu kita, tidak ada yang bermanfaat untuk kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta, anak-anak tidak ada manfaat. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Yakinlah jamaah, tidak ada satupun dari kita yang hadir ini mau saling tolong menolong di akhirat nanti. Karena kita semua khawatir, adakah kita masuk surga atau kita masuk neraka. Yang mau menolong kita hanyalah orang yang sudah dijamin surga, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memberikan syafaat. Dialah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah, lakukan hal-hal sunnah dan perbanyak salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah Jumat, khatib berwasiat kepada kita semua, termasuk diri khatib sendiri, untuk menyiapkan perbekalan kita, perbekalan akhirat, dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tema dari khutbah Jumat kita pada siang hari ini adalah tentang muraqabatullah. Tapi bukan bagaimana kita muraqabatullah. Yang akan kita bahas dalam waktu yang singkat ini adalah bagaimana kita menghindari
tiga induk dosa dan keburukan yang menghalangi kita dari muraqabatullah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa ummahatul khataya wad darar wal khaba'is, tiga dosa, tiga induk dosa dan keburukan-keburukan, salah satu yaitu al-kibr. Yang pertama adalah kesombongan, lalu kemudian al-hasad yaitu hasad, dan yang ketiga adalah at-tama yaitu ketamakan. Bagaimana penjelasannya? Disebutkan bahwa tiga dosa ini merupakan induk dari segala dosa dan keburukan, karena ia merupakan tiga dosa pertama yang dilakukan dalam sejarah manusia. Tidak ada dosa lain yang dilakukan untuk pertama sekali selain daripada tiga dosa ini. Yang pertama adalah al-kibar ataupun kesombongan. Memang pelaku pertamanya bukan manusia, pelaku pertamanya adalah iblis laknatullah alaih. Akan tetapi kejadiannya ketika manusia diciptakan, maka masuk dalam bagian sejarah manusia. Dikisahkan bahwasanya iblis dulu masih bernama Azazil. Azazil dari kata aziz, artinya mulia, masih termasuk makhluk yang dimuliakan. Saking mulianya si Azazil ini, dia itu kan jin. Dan setiap manusia itu kelompoknya sama, manusia sama manusia, hewan sama hewan, malaikat sama malaikat, jin sama jin. Tetapi Azazil saking hebat ilmunya, kuat ibadahnya, maka peringkatnya naik, dimuliakan, dia bergabung dengan kelompok malaikat. Nah, itu hebatnya Azazil itu. Dalam keadaan dia dimuliakan, lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan makhluk di muka bumi yang bernama manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Maka mulai merasa terganggu eksistensinya. Oh, ada makhluk lain rupanya yang lebih hebat kayaknya diciptakan ini. Maka dikisahkan juga dalam beberapa penafsiran bahwa yang bertanya, ataj'alu fil ardi ataj'alu mayusidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau mau menciptakan makhluk yang nanti akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah sebagai khalifah? Nah, itu dalam beberapa pendapat yang bertanya itu si iblis tadi, si Azazil tadi. Kenapa? Eksistensinya itu merasa terusik dia. Jabatannya sebagai makhluk yang dimuliakan ini mulai terganggu dia. Nah, memang begitu kan, kalau jabatan mulai terganggu, mulai dia ribut. Maka Azazil tadi ini pun dia melihat yang manalah yang namanya manusia bernama Adam itu. Apa hebatnya dia? Dilihat dari tanah, sedangkan aku dari api. Api lebih mulia dari tanah. Di situ muncul kesombongannya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, wahai sekalian malaikat, sujud kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka semua sujud. Termasuklah Azazil yang ada dalam kelompok malaikat diperintahkan untuk bersujud. Fasajadu illa iblis, kecuali si iblis. Ustaz, itu karena iblis tauhidnya betul, itu kuat tauhidnya, tak mau dia menyembah kepada yang lain selain Allah. Bukan, itu yang menyebut demikian pengikut iblis itu, dia ingin memperbaiki citra iblis saja itu. Tidak, Allah yang menjelaskan, aba wastakbaro, dia enggan karena dia sombong, wa kana minal kafirin, termasuklah orang-orang kafir. Jadi jangan ada yang menyebutkan iblis itu tauhidnya betul. Tidak, ya, bukan karena itu, karena dia sombong maka tak mau dia bersujud kepada Nabi Adam. Padahal sujudnya pun sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan. Bukan. Kenapa balasannya?
Ana khairum minhu, katanya, aku lebih baik daripada dia. Kenapa aku hormat sama dia? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Api lebih mulia daripada tanah. Ini dia. Sombongnya muncul. Ketika kesombongan muncul, maka jamaah yang melakukan Allah, mata tertutup, telinga tersumbat, hati terkunci. Itu dia kenapa menjadi ummahatul khaba'is, induk dari dosa. Kenapa? Padahal yang memerintahkan dia untuk sujud itu adalah Allah. Langsung dapat perintah dari Allah. Tapi karena dia sudah sombong, ditutup matanya, dia menyumbat telinganya, tak mau dia dengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang yang akan terjadi kepada siapapun yang sombong. Saya yakin jamaah sekalian pernah menyaksikan orang demikian. Diberitahu yang benar, enggak, katanya. Pokoknya. Itu dikasih tahu ada ayatnya, ada hadisnya, ada qaul ulamanya, enggak mau dengar dia. Pokoknya, katanya. Itulah sombong. Karena kata Nabi SAW, kibr batarul haq, yang namanya kesombongan, tak mau menerima kebenaran, kemudian merendahkan orang lain. Sebutnya, engkau anak kemarin sore, kau belum lahir, aku sudah makan asam garam. Nah itu ya, penyakit itu tuh ada itu. Saya yakin sudah pernah ketemu yang demikian. Tapi itu sebut nama ya. Penting sadar aja. Itu dosa yang pertama. Dan ini melahirkan dosa berikutnya, yaitu hasad. Ya, karena iblis tak mau sujud, maka dia, Azazil tak mau sujud, maka dia dicampakkan dari surga. Area para malaikat dicampakkan dia. Maka berubahlah namanya dari Azazil yang mulia menjadi iblis. Dari ablasa yublisu, artinya dijauhkan. Iblis makhluk yang dijauhkan. Dijauhkan dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, gara-gara sebab sombong. Ketika dia sudah dijauhkan dari fasilitas dan kelompok malaikat, muncul hasadnya. Kenapa? Karena Nabi Adam dan istrinya kan tinggalnya masih di surga. Muncul hasad. Apa itu hasad? SMS, susah melihat orang lain senang. Dia tidak ingin ada kenikmatan dirasakan oleh Nabi Adam itu, tidak mau dia. Maka dia pun bersumpah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dia nggak mau Nabi Adam ada di surga. Dia ingin Nabi Adam merasakan penderitaan yang sama dengan dia. Itu hasad itu namanya. Kalau kita lihat orang, lihat tetangga, lihat teman, lihat kolega naik pangkat, punya rumah baru, punya mobil baru, punya Honda baru, lalu kita merasa nggak senang dan kita ingin, hancurlah itu namanya hasad. Muncul dia yang kedua. Ketika sudah terjadi, maka yang dilakukan oleh iblis, bagaimana? Dia melancarkan aksinya, dia mencoba untuk menggoda Nabi Adam. Cuman kan memang SKT, dia tak mau dia ketemu sama Nabi Adam itu. Tak digodanya Nabi Adam, digodanya istrinya. Maka hati-hati jemaah, bapak-bapak sekalian, godaan istri lebih kuat lagi daripada yang lain-lain. Lebih kuat dari godaan setan. Ya. Memang wanita perempuan kuat godaannya. Banyak orang yang hancur gara-gara perempuan. Ya. Kasus-kasus yang viral ini kan gara-gara perempuan. Ya, tak tahu dia mana yang tua, mana yang muda. Pokoknya perempuan. Iya, bisa buat gelap mata. Maka iblis mendatangi Siti Hawa. Karena kan Siti Hawa juga tahu manusia diciptakan menjadi khalifah di muka bumi, sementara mereka tinggal di mana? Di surga. Artinya akan ada masanya untuk diturunkan ke bumi. Itu poin penting diambil oleh iblis tadi. Dibisikkanlah, wahai Hawa, kamu tahu kan manusia akan jadi khalifah di muka bumi. Kamu ini di surga, nggak lama lagi kamu turun ke dunia. Siti Hawa pun takut juga, dia kan hilang fasilitas nih. Di surga enak, apa-apa mau enak, makan enak, minum enak, tinggal sebut semua datang. Kalau di dunia mana ada kerja kita semua baru dapat. Itu pun kadang udah kerja tak dapat. Susah memang itu namanya dunia. Siti Hawa pun takut juga, dia ini gawat nih. Kalian tahu
Kenapa di surga semua kalian boleh menikmatinya kecuali satu pohon itu, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Nah, itu ada satu pohon. Itu supaya kalian jangan jadi manusia yang kekal. Kalau kalian makan itu kalian kekal di surga, enggak jadi turunkan ke dunia. Oh, itu bisikannya. Bener iblis gitu. Bener iblis. Bener, sumpah, swear. Oh, iblis kalau masalah bersumpah nomor satu dia. Bersumpah demi Allah. Maka Siti Hawa pun yang sudah khawatir tadi posisinya hilang, dia pun menggoda, wahai suamiku, ayo kita makan itu yuk. Nanti turunkan kita ke bumi susah nanti. Itulah kita laki-laki. Kalau istri ya, sudah mulai sedih hatinya, ya, memelas dia, kita pun tak tega. Ya. Maka Nabi Adam lah, tapi nggak boleh itu, dilarang. Turun ke dunia susah. Akhirnya ya udahlah. Itu dia. Makanya banyak korupsi terjadi gara-gara istrinya, ya itulah itu. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa mau mendekati dan memakan buah dari pohon yang terlarang itu. Kenapa ini terjadi? Karena ada ketamakan, jamaah. Harus kita ketahui dan sadari bahwa semua nikmat yang kita miliki ada batas waktunya. Nikmat hidup ada batas waktunya. Kita ada batas waktu, kan mati nanti kita. Nikmat masa muda ada waktunya, sekarang sudah tua. Nikmat masa tua ada juga, nanti mati. Semua nikmat itu ada batas waktunya, tidak ada yang tidak ada batas waktu. Kalau yang nggak mau ada batas waktu di surga, coba makan, ya, makan nasi pakai dendeng itu enak, nikmat itu. Tapi berapa banyak sanggup makannya? Sepiring kan? 2 piring? Ada yang sampai 10 piring? Tidak ada. Kenapa Allah batasi nikmat itu? Minum 1 gelas nikmat, 2 gelas dah kurang nikmatnya. 1 galon mana sanggup lagi? Allah batasi nikmat. Nabi Adam dan Siti Hawa di surga juga ada limit waktunya karena mereka akan diturunkan ke muka bumi. Tapi gara-gara tamak dipercepat jadinya. Miriplah kayak kita yang suka makan kue yang manis-manis, teh manis-manis, tiap hari makan itu, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Nggak lama kena gula darah dia. Habis itu nggak bisa lagi minum yang begituan kan. Senang makan yang berlemak bersantan. Kawan saya begitu ya, pas lagi Idul Adha jadi panitia, kebetulan dapat babat ya, panitia kan dapat sisa, ada yang mau ambil, masak sendiri 4 hari 4 malam itu makan semua, di rendang pagi siang malam, pagi siang malam 4 hari. Hari kelima masuk rumah sakit ya, pasang ring. Kejadian itu teman saya. Ketika kita tamak terhadap sesuatu, maka Allah akan hilangkan nikmat itu. Tak boleh kita tamak, karena akan membuat dosa-dosa lain datang yang harusnya tidak halal kita anggap halal. Pengen cepat kaya, ya boleh saja. Tapi ketika tamak, maka ia akan menghalalkan segala cara. Yang korupsi lah, yang inilah, yang segala urusan yang mudah dipersulit lah supaya ada uang masuknya, kan begitu. Ya gimana Ustaz, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Iyalah, memang tujuannya cari uang. Tamak itu namanya. Hati-hati yang begituan tuh. Nanti Allah cabut nikmatnya, baru engkau rasa. Ini adalah 3 dosa dan keburukan yang menjadi induk dari dosa dan keburukan-keburukan lainnya. Maka jauhi 3 hal ini, maka kita bisa muraqabatullah, mendekatkan diri kita kepada Allah, membersamai Allah, berada dalam pengawasannya, berada dalam lindungannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma qina bi halalika wa haramika wa qina bi halalika wa haramika.
Alhamdulillah kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala azza wa jalla fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa radallahu tabaraka wa ta'ala ala arba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Falnad'u Allah jami'an. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiba mubarakan wa wasi'a wa katsiran wa manafi'an fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.